السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. صلاة وسلام على رسول الله أما بعد. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini memasuki pertemuan yang ketiga di bulan Juli. Untuk itu akan kita lanjutkan pembahasan kajian tafsir tematik Al-Qur'an pada surah Al-Ahzab, Quran surah ke-33 ayat 43, yakni ilan nur. Dan kami minta kepada seluruh jamaah via offline atau via online untuk mengikuti kajian kali ini sampai waktu syuruh insyaallah. Untuk itu kami minta kepada yang terhormat Bapak Haji Ilhamuddin Qasim MA untuk memberikan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita masih berada di surah 33 surah Al-Ahzab. Kita akan lanjutkan dengan mengkaji judul yang kedua yang tertera di ayat 43, yaitu Ilan Nur. Ayat 43 lengkapnya berbunyi, Huwallazi sholli alaikum wa malaikatuhu liyakum tawbati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ilan nur, itulah judul kajian kita di subuh pagi ini. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini dan menghayati pesan-pesannya, kita orang-orang yang mendapatkan cahaya ilahi, nur ilahi. Amin ya Rabbal. Kita mulai melihat apa arti dan makna di bawah judul Ilan Nur. Ilan Nur artinya kepada cahaya. Masjid kita Nur Hidayah, Nurul Hidayah, cahaya petunjuk. Dan Nur artinya cahaya. Ilan Nur artinya menuju cahaya. Maksudnya menuju kepada pencerahan. Mari kita lihat terjemahan dari ayat 43 untuk melihat apa arti Ilan Nur. Silakan. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Itulah arti Ilan Nur, kepada cahaya yang terang menderang. Arti di judul ini, sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia bahwa banyak manusia yang tenggelam dalam kegelapan. Gelap itu artinya tidak mengerti, nggak tahu. Nah, kalau kita lihat dalam ungkapan sehari-hari, kita bilang sama orang, ini apa maksudnya? Dia katakan, "Auah gelap," gitu ya. Saya pertama kaget dengar itu. Dia bilang, "Auah gelap," maksudnya apa? Rupanya nggak ngerti. Jadi gelap itu adalah lambang dari tidak tahu.
Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi wal jahlu zulumatu. Ketidaktahuan itu zulumat. Di orang-orang yang jahiliyah itu hidup dalam kegelapan. Gelap apa? Gelap pikiran, gelap batin. Tidak mengerti hidup ini seharusnya untuk apa. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Banyak orang yang hidup hanya menjalani hidup secara rutinitas, nggak mengerti arahnya kemana. Sehingga ada ungkapan mengatakan an-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Pas mati baru dia bangun. Artinya apa? Seperti orang tidur. Banyak orang terlena dengan romantika kehidupan ini. Menjalani kehidupan tidak mengerti bagaimana seharusnya hidup. Apa yang harus dilakukan dalam hidup ini, kemana menuju. Itulah dia minal zulumat, dan kita melalui judul ini diingatkan, cobalah bangkit dari kegelapan. Janganlah sampai menjadi orang yang tidak mengerti kemana sebenarnya hidup kita ini diarahkan. Itulah arti dari ilan nur kepada cahaya. Tadi maksud atau makna dibaliknya menyadarkan manusia jangan menjadi orang yang gelap dalam hidup ini, tidak mengerti apa yang harus dituju dan apa yang harus dilakukan. Ilan nur ini kepada cahaya, orang-orang yang menyadari tentang bagaimana hidup ini, nanti saat berbangkit, dia akan dapatkan cahaya. Jadi ilan nur menuju cahaya, bukan saja menyadarkan manusia agar hidup ini jelas, jangan mengambang, tapi juga mengingatkan manusia, siapa yang menghayati pesan-pesan Allah untuk mendapatkan cahaya, saat berbangkit nanti betul-betul bercahaya. Seperti dikatakan di surat 57 ayat 12. Surah 57 ayat 12 menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan nur saat berbangkit nanti. Silakan. Pada hari engkau akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang sangat agung. Dengan perkataan lain, ilan nur itu artinya menuju surga, menuju kehidupan yang terbaik dari segala apa yang telah kita lakukan dan kita jalani semasa hidup di dunia ini. Itulah arti dan makna. Sekarang kita masuk bagian kedua, hubungan. Bila judul yang lalu menjelaskan teladan yang baik, Rasulullah itu teladan yang baik. Maka judul sekarang mengingatkan bahwa bagaimana mendapatkan cahaya, hendaklah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri dia gelap. Allah katakan Rasulullah itu enggak dari kecil langsung ngerti, enggak. Kau bingung hai Muhammad, seperti dikatakan di surat 93. Kita sering membaca surat ini karena pendek. Surah 93, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Silakan. Demi waktu duka ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Bingung. Rasulullah sendiri bingung. Bingung melihat praktik orang-orang sekitarnya. Kenapa mereka ini menyembah berhala?
Padahal sudah jelas berhala itu mereka buat. Kenapa disebut? Rasulullah seperti yang kita ingat dalam sejarahnya, saat menikah dengan Khadijah usia 25 tahun, Khadijah ketika itu 40 tahun, Rasul menghabiskan waktunya dari 25 sampai 40 untuk tahanus di Gua Hiro. Kalau pergi haji atau umroh, punya kesempatan naik ke Gua Hiro, dari Mekah ke Gua Hiro sekian lamanya, dari bawah naik ke atas sekian pula perjuangannya. Sekarang saja dengan fasilitas itu masih berat sampai ke Gua Hiro. Bayangkan Rasulullah tanpa fasilitas apa-apa. Ke sana merenung 15 tahun. Dia memikirkan tentang bagaimana keadaan kaum yang ada dia tinggal di sana. Apa sebenarnya makna hidup ini? 15 tahun. Sampai turun Jibril saat usianya 40 tahun mengatakan, Iqra, baca. Wahyu pertama turun. Rasulullah diminta untuk ditunjuk oleh Allah dan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan hidup yang tidak mengerti dan sudah terlena. Di mereka itu bukan orang-orang bodoh secara tadi itu duniawi, mereka orang-orang cerdas. Orang-orang Arab itu cerdas. Jadi sehingga mereka bisa bertahan di daerah yang gersang. Kalau nggak cerdas, mati. Mereka mereka bisa bertahan hidup di daerah yang gersang. Itu menunjukkan mereka itu pintar. Mereka pedagang yang handal. Mereka tahu bagaimana mengatur siasat. Kapan ke sana, kapan kemari. Mereka pintar secara duniawi. Tapi bodoh dalam masalah akidah. Itulah sebab dikatakan jahiliyah. Mereka tidak jelas dalam menjalani hidup. Hanya mengikuti apa yang mereka rasa benar. Tanpa memeriksa, benarkah itu kebenaran sejati atau tidak. Rasulullah bingung menghadapi mereka. Allah turunkan firman. Dan Rasulullah mengajak manusia kepada hal yang mencerahkan. Ilan nur. Oleh karena itu, sekali lagi, hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang adalah bila judul yang lalu menjelaskan teladan yang baik, maka judul sekarang mengingatkan teladan yang baik dalam menjalani hidup ini, sehingga mengantarkan kita kepada pencerahan sejati adalah Allah. Rasulullah dikatakan engkau cahaya, engkau membawa cahaya, ditegaskan di surah 5. Mari kita lihat surah 5. Rasulullah sendiri dikatakan sebagai nur. Surah 5 ayat 15. Silakan. Wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan, dan membiarkan atau tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Qad ja'akum minallahi nur. Telah datang kepada kalian nur cahaya dan kitab yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya hidup. Rasulullah nur, itu makanya anta nurun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Itu sering kita dengar ungkapan bahwa Rasulullah adalah cahaya. Oleh karena itu, teladan yang baik supaya hidup kita cerah, supaya jalan hidup kita terang. Al Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Sampailah kita kepada pesan-pesan penting. Bagaimana agar hidup kita cerah, tidak gelap. Dan kegelapan itu akan menyakitkan. Karena kegelapan akan mengantarkan kita kepada kegelapan yang lebih parah. Siapa yang buta di dunia ini, nggak ngerti hidup dunia ini, di akhirat nanti lebih parah lagi. Seperti dikatakan di surat 17. Ayat 72. 17 surah Al-Isra ayat 72. Faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Siapa yang buta, gelap
tidak mengerti bagaimana seharusnya hidup, apalagi di akhirat nanti, lebih parah. Oleh karena itu, bagaimanakah caranya menuju ke cahaya ilahi, mendapatkan pencerahan batin? Melalui beberapa ayat di surah Ahzab ini, kita dapatkan 3 pesan penting. Pertama, agar hidup kita cerah dan menuju kepada cahaya ilahi, bangkit mendapatkan cahaya ilahi, kita ingatkan 3 pesan penting. Kita ambil 3 pesan penting saja. Pertama, miliki iman yang benar. Iman. Jadi tanpa iman, manusia tidak terbentuk. Jadi iman itu on nih. Kita punya peralatan semuanya. Oke. Kenapa itu nggak berfungsi? Belum on gitu. Di iman itu on. Siapa yang tidak beriman belum on. Jadi walaupun alatnya bercanggih, apapun elektronik yang canggih, tapi kalau tidak berhubung dengan yang namanya iman, iman itu powernya, dia akan sia-sia. Itulah makanya iman sangat penting. Kenapa orang-orang yang berpengetahuan itu seperti nggak connect dengan kebenaran? Belum on. Disyarat untuk mendapatkan cahaya itu supaya listrik ini bisa berfungsi kan kita kan on kan dulu. Jadi onnya itu iman. Allah katakan siapa beriman, terus semuanya berfungsi. Seperti dikatakan di surah 10 ayat 9. Pada surah 10 ayat 9 dikatakan begini. Innalladzina amanu wa'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka berada di dalam surga yang penuh kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yakin Allah memberikan mereka petunjuk, memberikan hidayah kepada mereka, biimanihim, karena mereka beriman. Itu makanya sebagai lawan dari ini lihat surat 2 ayat 6. Kalau tidak beriman, innalladzina kafaru. Silakan. Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja mereka engkau Muhammad beri peringatan dan tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kalau kafir nggak bisa dapat petunjuk, sama saja. Iman itu membuka hati untuk iman seperti membuka tutup ini. Hati, tutupnya ini dibuka, baru air ke petunjuk bisa masuk. Kalau tertutup, tuangkan air nggak bisa, sama aja gitu. Jadi iman itu bahasa lainnya adalah membuka hati, menerima adanya kekuatan sejati. Ada sesuatu yang nggak kita mengerti. Jadi orang-orang berpengetahuan mengatakan nggak, tidak ada yang namanya keberadaan hakiki kalau tidak bisa dipikirkan. Itu sesuatu yang konyol. Karena pada saat yang sama kita tahu banyak sekali kita nggak mengerti. Supaya kita jangan salah di daerah tidak mengerti, Allah berikan petunjuknya, ini yang kau nggak mengerti. Itulah wahyu pertama diturunkan. Alamal insana malam ya'lam. Kalian hai manusia banyak nggak ngerti. Nanti kalau nggak ngerti dibodoh. Adam dibodohin sama iblis. Adam ini bagus, dibodohin. Supaya jangan terulang kita dibodohi dalam kegelapan terombang-ambing, Allah berikan cahayanya. Tapi cahaya itu baru akan diterima kalau membuka hati untuk iman. Itulah sebabnya syarat pertama untuk mendapatkan cahaya baru berfungsi kalau on. Apa itu? Iman. Miliki iman yang benar. Yaitu menerima adanya keberadaan, adanya kekuatan yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Nggak bisa dipikir. Ini dipaksakan. Kalau benar Allah itu ada, mana dia? Itu kita ingin lihat pakai mata kita. Padahal matahari pun nggak bisa kita lihat. Memang nggak bisa kita lihat. Pikiran kita pada saat yang sama menyadari ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Mata kita terbatas dengan dinding, nggak bisa kita lihat di seberang sana.
Lalu kenapa kita merasa sombong mengatakan pokoknya kalau nggak ada bisa lihat, nggak ada. Kalau gitu di belakang diri itu nggak ada dong, nggak bisa kita lihat. Kenapa kita tahu ada di balik dinding? Karena akal kita mengatakan memang ada di sana. Seluruh alam semesta yang terbentang ini. Bukankah itu tanda ada penciptanya? Keteraturannya. Menciptakan ada yang maha mengatur. Bukankah itu cukup untuk menjadi tanda? Ada yang maha kuasa. Tapi kalau orang nggak beriman, itu nggak akan terima. Itu sebabnya iman itu pilihan. Pilihan. Jadi kalau kita katakan dia nggak beriman karena Allah nggak beri petunjuk, itu salah. Dia nggak dapat petunjuk karena nggak beriman. Jadi bukan dia nggak beriman karena nggak ditunjukin Allah. Dia tadi tidak bisa, dia tidak dapat air karena tadi ditutup Allah, enggak. Membuka hati untuk iman, tidak membuka hati pilihan manusia. Oleh karena itu hati-hati. Kalau kita katakan Allah tidak menunjuki dia, Allah menunjuki dia. Tapi kenapa petunjuk itu tidak masuk? Dia menutup pintu masuknya, membuka atau menutup hati pilihan manusia. Beriman atau tidak pilihan manusia. Jangan kita katakan dia nggak beriman karena nggak diberi hidayah. Hidayah Allah sudah ada, air sudah datang. Masalahnya dia buka atau tidak, membuka hati atau iman atau tidak, pilihan manusia ditegaskan di surat 18. Pada surat 18 ayat 29 dikatakan begini. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarkanlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka, dan mereka meminta pertolongan minum. Mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek. Kebenaran sudah datang. Tunjuk sudah datang. Siapa membuka hati silakan, menutup hati silakan. Itu Allah tidak paksa. Tidak boleh memaksa orang untuk beriman atau tidak. Kita hanya mengajak. Rasulullah menunjukkan itu, mengajak manusia. Memaksa nggak boleh. Muhammad, kau tidak boleh maksa. Ingatkan mereka. Mereka memilih iman atau tidak, itu pilihan mereka. Mereka memilih apa yang dipilihnya. Tapi resiko pilihan mereka akan tanggung. Kalau tidak membuka hati untuk iman, resikonya tertutuplah hidayah, beradalah dalam zulumat, tidak mendapatkan cahaya. Bagaimana mendapatkan cahaya? Air kehidupan, petunjuk ilahi, iman. Oleh karena itu, bagaimana mendapatkan cahaya sekali lagi? Miliki iman yang benar. Seperti dikatakan di ayat yang sedang kita kaji, tadi 43, sekarang lihat 41. Ya, tiga puluh tiga empat satu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Hai orang beriman. Dipanggil orang beriman. Terusnya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Bismillah, hai orang beriman. Terusnya. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampun untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia maha penyayang kepada orang-orang yang mukmin. Dia sayangi orang beriman. Dia beri cahaya. Karena orang beriman itu membuka hati untuk cahaya. Lanjut. Ucapan penghormatan Allah kepada mereka orang-orang mukmin itu pada hari ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia siapkan untuk mereka pahala yang mulia. Orang yang mendapatkan cahaya ilahi selamat. Kau tidak terombang-ambing dalam kegelapan. Terusnya. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ingatkan mereka.
kegelapan yang kau terlena sekarang membawamu lebih terlelap lagi saat berbangkit nanti. Beri kabar gembira, siapa yang beriman dengan benar, dia akan mendapatkan cahaya itu. Terus, Dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya, serta sebagai pelita yang menerangi. kau jadi contoh teladan bagaimana orang-orang yang ilan nur. Ajak mereka, jangan paksa, ajak saja. Tapi siapa yang menerima, lanjut. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Itulah dia cara pertama, pesan pertama, bagaimana supaya hidup kita ini bercahaya. Dan sampai saat berbangkit nanti, cahaya ilahi akan menyinari kita. Miliki iman yang benar, dan dalam ayat tadi dikatakan orang beriman. Hai orang beriman, kalau benar kau beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, pagi dan sore. Dan zikir yang terbaik, mengingat Allah yang terbaik adalah sholat. Oleh karena itu, orang beriman itu tiangnya sholat. Saya beriman, sholat enggak, itu enggak. Maka dikatakan tiangnya sholat. Dan zikir yang paling utama, sholat, ditegaskan di surat 29 ayat 45. Pada surat 29 ayat 45 dikatakan, Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Silakan. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tahu apa yang kau kerjakan. Oleh karena itu, mengingat Allah lewat sholat itu adalah zikir yang paling besar. Ditegaskan di sini pagi dan sore. Kalau kita tidak sempat untuk melakukan aktivitas zikir pagi dan sore, yang kita kenal dengan maksurot, ada zikir pagi, ada zikir sore, setidaknya lakukan sholat subuh dan asar dengan baik. Sholat subuh dan asar, pagi sore, itu sudah mengcover seperti dikatakan di surat 2 ayat 238. Jadi bertasbihlah di waktu pagi dan sore, bukan semata-mata bertasbih, tapi pondasinya adalah zikir yang tadi paling utama, sholat. Sholat pagi dan sore, sholat subuh dan asar, seperti dikatakan di surat 2 238. Silakan. Peliharalah semua salat fardu dan salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Wusto itu sholat tengah. Jadi kalau pagi, subuh, zuhur, tengahnya asar. Karena dua lagi maghrib isya. Jadi 2 1 2. Jadi kalau kita mulai pagi itu subuh, subuh zuhur, tengahnya asar. Tapi kalau hari dimulai malam, seperti kalender hijrah mulainya malam. Maghrib sudah mulai tanggal 1 Ramadan maghrib. Jadi kalau mulai maghrib, maghrib isya, tengahnya subuh. Makanya wuso itu bisa sholat subuh, bisa sholat asar. Tapi itu ditegakkan, jaga. Kata-kata yang mengatakan jaga sholat tengah, jaga sholat asar dan subuh, artinya jaga waktu ketika peralihan terjadi. Subuh, peralihan gelap ke terang. Asar, peralihan terang ke gelap. Hati-hati, jaga zikir. Jangan sampai beralihnya suasana, alih pula iman. Itulah makna miliki iman yang benar, dan supaya iman itu terjaga, zikrullah, ingat Allah sebanyak-banyaknya, terutama saat terjadi peralihan cuaca, subuh, asar, pagi dan sore. Sholat mengaktifkan aktivitas batin. Makanya sholat itu Allah Akbar, gerakan sholat, kata-kata sholat, bahkan sebelum sholat yaitu menghadap kiblat, itu adalah sinyal rupanya sholat itu on, mengaktifkan batin kita kepada tujuan yang benar, bahwa tujuan hidup kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, menghadap kiblat, mengonkan batin kita, itu cara untuk mendapatkan cahaya.
Itu makanya as-sholatu nur. Sholat itu cahaya. Karena membuat kita jelas ada tujuan yang akan kita sampai ke sana. Itulah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan cahaya setelah tadi iman, itu adalah puncaknya, syarat utamanya. Maka yang kedua adalah kata-kata. Jadi kata-kata itu menimbulkan cahaya. Orang yang ingin supaya dia bercahaya, supaya jangan rusak cahaya iman, itu bicara. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman, imannya benar kepada Allah pada hari akhirat, maka tandai itu dengan bicara yang benar. Kalau enggak diam. Kenapa? Karena cahaya itu bisa hilang cahaya ilahi kalau ngomong enggak benar. Makanya pada surat 33, surat yang sedang kita kaji, di ayat 70 dikatakan begini. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida. Silakan. 33 ayat 70. Al-Ahzab 70, silakan. Wahai orang-orang yang Wahai beriman, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. kata-kata yang benar. Supaya apa? Supaya cahaya ilahi itu tidak hilang. Lanjut. Niscaya akan niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Jangan sampai cahaya itu lenyap sehingga menjadi gelap gara-gara apa? Bicara. Apa contoh bicara yang nggak bagus? Dikatakan umpamanya di ayat 57. Innalladzina yu'zuna Allah wa rasulah. Silakan. 27 ya, Pak. Masih surat 33 ke ayat 57 ini. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti atau menista Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi hati-hati bicara. Jangan menyakiti. Apalagi menyakiti Allah dan Rasul. Nyakitin orang. Itu aja nggak boleh. Apalagi menyakiti Allah dan menyakiti Rasul. Apa contoh menyakiti Allah? Itu orang yang kurang ngajar kepada Allah itu nyakiti Allah itu contohnya adalah tertera di surat 19. Itu nyakiti Allah. Tapi Allah sekaligus mengajarkan walaupun disakiti, tenang. Kita lihat surat 19 yang mengatakan ini orang ini nyakitin Allah. Ngomongnya nggak benar. Surat 19 ayat 88. Pokok silakan. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. Itu. Jadi ada anak Allah itu nyakitin. Terus Sungguh, kami benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. itu adalah kata-kata yang mungkar. Terus Karena ucapan itu, hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. kita ngomong begitu, Allah punya anak itu biasa aja. Tapi langit dan bumi itu hampir pecah mendengar kata-kata itu. Itu kata-kata yang sangat menyakitkan. Terus Hal itu terjadi karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. titik. Dia menyakiti Allah. Mengatakan ada hal-hal yang tidak benar tentang Allah. Allah punya anak. Allah punya istri. Itu kata-kata yang sangat mungkar. Kemarin telah kita bahas kata-kata yang nggak benar juga menyakiti Allah, mengatakan ini anak si Anu, padahal bukan anaknya.
Kata Allah, kok kau katakan itu? Kenapa anak angkat kau katakan anak kandung? Itu kan itu menafikan Allah. Allah mengatakan ini anakmu, kok kau katakan ini anak saya? Itu anak saya. Seperti ketika dikatakan di surat 33, kembali ke surat 33, contoh kata-kata yang tidak benar itu. Allah katakan jangan katakan itu lagi, tertera di surat 33 ayat 4. Ayat berapa, Allah Pak? tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanya perkataan di mulut saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan dia menunjukkan jalan yang benar. Jangan katakan istrimu itu ibumu. Itu ada ungkapan orang Arab masa jahiliyah. Kalau dia menceraikan istrinya, cukup bilang ini, kau kuanggap seperti ibu. Gitu. Udah, itu artinya kau berceraikan. Nah, maknanya sebagaimana aku tidak boleh menggoli ibuku, kau juga begitu. Jangan katakan istri itu adalah ibu kita, jangan. Dia istri, ibunya ibu. Allah mengingatkan, jangan bicara yang tidak benar. Jangan mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Kenapa? Karena itu memancing turunnya makhluk kegelapan. Siapa? Setan. Orang-orang bicara nggak benar, cahaya ilahi akan tertutup karena dia memanggil cahaya yang tadi kontranya, yaitu kegelapan. Seperti dikatakan di surat 26 ayat 221. Kenapa cahaya gelap? Karena yang dipanggilnya kegelapan. Yang turun adalah kegelapan. Jadi mati. Jadi kontaknya dicabut lagi, gelap. Kita lihat surat 26 ayat 221. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Lanjut. Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Jadi kalau banyak dosa bicaranya dusta, itu yang turun adalah setan. Makanya Allah katakan mereka ingin memadamkan cahaya tadi, dikatakan di surat 9 ayat 32. Pada surat 9 ayat 32 dikatakan, kenapa cahaya itu kalian padamkan? Yuriduna an yutfi'u. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Orang kafir nggak suka cahaya. Jadi katakan kekafiran membuat gelap. Dan mereka ingin agar kekafiran itu merata, yaitu dengan mengumbar kata-kata yang tidak benar. Jadi kata-kata yang tidak benar, kata-kata dusta, kata-kata menyakitkan, itu membuat cahaya iman akan hilang. Yang ketiga yang terakhir, setelah pertama tadi iman yang benar, yang kedua kata-kata yang baik, yang ketiga adalah taubat yang baik. Taubat. Jadi kalau sudah terlanjur tidak beriman, sudah terlanjur kata-kata sudah berserakan, maka ada satu pintu yang Allah siapkan. Segera bertaubat. Cahaya akan kita peroleh lagi. Mari kita lihat surat 33 ayat terakhir, ayat 73. Surah Azab ayat 73 ayat terakhir. Liyu'adziballahu kafirin Dengan demikian, Allah akan mengajak orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia beriman, tapi kata-katanya tadi tidak baik. Tobat, tobat kata Allah. Karena tobat yang benar akan kembali memperoleh cahaya yang sempat terlanjur sudah hilang. Seperti ditegaskan di surat 66 ayat 8. Ayat ini adalah ayat terakhir. Mari kita lihat surat 66 ayat 8.
يا أيها الذين آمنوا tubuh ilallah. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Coba dia kajian di bawah judul Ilan Nur. Mendapatkan cahaya, hidup yang bercahaya, yang berakhir dengan saat berbangkit. Nanti mendapatkan cahaya ilahi. Kenapa itu didapatkan? Karena iman yang benar. Kenapa itu didapatkan? Karena bicara yang baik. Kenapa itu didapatkan? Karena walaupun terlanjur dalam kesalahan, mengakhiri hidupnya dan selalu bertobat kepada Allah. Semoga tiga pesan ini dapat kita hayati sehingga sampai saatnya kita keluar dari kegelapan dunia ini menuju cahaya ilahi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul a'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yakni sesi tanya jawab bagi jemaah yang via offline atau via online yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, tadi di surat Al-Baqarah ayat 6 yang innalladzina kafaru itu artinya kan bahwa orang-orang yang kafir itu sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Mereka tidak akan beriman kepada Allah. Secara harfiah seperti itu. Tapi bagaimana terhadap orang-orang kafir yang mereka sudah mungkin dapat hidayah ya. Terus dia menyatakan masuk Islam dan bersyahadat. Nah, ini bagaimana menyikapi korelasi antara surat Al-Baqarah ayat 6 tadi dengan orang-orang kafir yang sudah dapat cahaya atau dapat hidayah untuk masuk Islam. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, bahwa untuk melaksanakan ibadah itu kan tidak boleh dipaksa, tidak boleh dipaksa, terutama kepada orang-orang kafir untuk masuk Islam jelas tidak boleh dipaksa. Nah, bagaimana dengan orang-orang Muslim yang orang Islam yang mengaku Islam, mengaku dia beragama Islam, tapi dia tidak melakukan ibadah sama sekali, sholat juga kagak, ya. Kemudian puasa tidak, zakat tidak. Ini terhadap mereka ini gimana? Apakah kita hanya menasihati saja mereka masalah mau dan tidak kita serahkan kepada Allah, atau mungkin ada sedikit kita paksa gitu kan? Nah, atau bagaimana nih? Tetap dibiarkan saja menunggu hidayah dari Allah, atau sedikit kita paksa gitu kan? Kalau anak-anak kita jelas ya, yang dalam tanggung jawab kita. Nah, bagaimana menyikapi ini? Karena Nabi Muhammad sendiri juga pernah memerintahkan atau mengancam untuk membakar rumahnya orang Islam yang dia tidak sholat. Bagaimana menyikapi ini Pak Ustaz? Dua pertanyaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertama ya. Pertama, Al-Quran menegaskan bahwa manusia itu basicnya itu iman. Jadi iman itu menjadi basic manusia dapat dilihat dari kata-kata fitrah. Semua bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah. Fitrah Allah itu iman. Itu makanya ada ayat mengatakan alastu bi rabbikum quluban.
Jadi semua manusia dilahirkan atas fitrah. Orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, fa'abawahu yuhawidanihi, nasironihi, yumajisani. Pergaulan yang dekat dengan dia. Itu dikatakan orang tuanya, karena itu yang sangat bertanggung jawab dari sejak dini, membuat dia keluar dari fitrah. Hadis itu menjelaskan bahwa manusia sebenarnya fitrahnya beriman. Nah, itu ditegaskan tadi kita sebutkan di surat 7 ayat 172. Mari kita lihat dulu. 7 172. Dapat? Dan Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini." jangan katakan itu ya, jangan katakan nggak tahu ya. Kalau lupa itu jangankan yang boro-boro kalau kita masih dalam kandungan sekarang aja kita banyak lupa, pas sholatnya lupa. Dia kelat keberapa gitu. Jadi lupa biasa. Tapi yang katakan kau nggak pernah berjanji, kau pernah berjanji bahwa kamu akan mengabdi kepadaku. Jadi sekali lagi semua manusia dilahirkan atas fitrah, beriman kepada Allah. Dalam hidupnya dia punya opsi. Allah katakan tetap bertahan dalam iman atau nutup diri itu pilihan manusia. Jadi yang namanya pilihan nggak mau mengaku itu pilihan manusia. Kalau Allah awalnya beriman itu yang Allah tetapkan fitrah itu. Di manusia diberi kebebasan untuk tetap dalam iman atau menolak. Orang yang menolak, nah itu nggak dapat itu. Imannya nggak bisa lagi karena sudah ditolak ini. Terkubur imannya. Kalau dia bertobat, jadi orang-orang yang tadi menutup itu, tobatnya lah membuka lagi, baru Allah, baru petunjuk tadi dapat masuk. Jadi tadi itu. Awalnya, awalnya kita menerima itu. Sepanjang hidup ada manusia milih. Kalau sudah tutup ini, ketika datang nggak dapat. Jadi membuka atau menutup pilihan manusia. Tapi aslinya kita terbuka menerima itu. Makanya orang-orang yang menutup nggak dapat lagi. Karena dia sudah tidak pada kondisi yang asli. Itu yang pertama. Jadi kalau mereka tadi orang kafir, tapi dapat hidayah, itu artinya karena sudah gak kafir lagi. Kafir itu artinya menutup. Kafaro menutup. Membuka sehingga masuk lagi. Kalau tutup nggak bisa lagi masuk air gitu. Kira-kira gitu maksudnya. Yang kedua, orang Islam sudah mengatakan Islam tapi tidak melakukan kewajiban Islam, itu nggak bisa dipaksa. Maksudnya tadi yang dipaksa tadi masalah agama ya. Kalau diterima apa nggak bisa dipaksa. Allah saja nggak paksa. Tapi kalau sudah masuk dalam satu komunitas, itu ada aturan. Ketika Rasulullah meninggal dunia, itu orang-orang, sebagian orang mengatakan kami nggak mau zakat lagi. Muhammad kan sudah meninggal begitu. Itu diperangi sama Abu Bakar. Sehingga peperangan di masa Abu Bakar namanya peperangan tadi itu untuk tadi menghadapi orang-orang yang menolak bayar zakat. Jadi banyak enggak bayar zakat, diperangin. Juga ada aturan umpamanya tidak puasa ya. Orang Islam harus puasa. Kalau orang non muslim nggak kena, karena dia nggak kena aturan. Kalau Islam nggak puasa itu tergantung aturan macam-macam. Orang nggak puasa, dia bisa kena casnya tadi dipukul lagi. Berpaling darah kaki. Itu tergantung kepada siapa yang mengaturnya itu. Tapi yang jelas kalau melanggar itu baru melanggar itu. Rupanya dia orang Islam. Orang Islam itu nggak boleh tadi itu berzina gitu. Kalau agama, kalau yang nggak Islam mungkin dia nggak kena aturan. Islam berzina karena aturan itu berlaku. Jadi artinya walaupun orang tadi tidak dipaksa untuk beragama, tapi bila sudah beragama, bila dia melanggar, itu ada aturan untuk mendisiplinkannya. Tentang sholat umpamanya. Sholat Nabi sebenarnya beri itu. Latih anakmu sholat. Nanti kalau 10 tahun tidak mau, kasih peringatan. Pukul dia gitu. Jadi muru abna'akum bisolah wahum abna'us sab'in. Coba ajari anakmu sholat. Usia 7 tahun, dia seharusnya sudah mengerti sholat.
Kalau sudah mengerti, 10 tahun nggak sholat, 2.000 alaiha. Pukul mereka. Jadi dikasih punishment. Dikasih peringatan itu bukan dipaksa namanya, mendisiplin. Saya kira begitu. Ya, Assalamualaikum. Pak Barijus dulu juga ya. Ya, Pak baik. Barijus tanya ya. Apa itu Pak? Menyambung penjelasan pertanyaan yang pertama bahwa sesungguhnya hidayah Allah sudah ada, tapi iman itu pilihan. Dia mau membuka tutupnya atau menutup sendiri. Bagaimana kita bisa menjelaskan dengan kata-kata, dengan ayat yang menyatakan bahwa kalau Allah sudah memberi petunjuk, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Tapi kalau Allah sudah menyesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Ya. Nah, ini kayaknya ini apa kontradiksi, Pak. Nah, mohon kira-kira penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Iya. Jadi mungkin bisa dibaca terjemahan yang surat 74 kali ya. Surat Ya, 74 agak panjang itu ayat 31. 4, 17 ayat 9, 31 ayatnya ya. Ayat 31. 31. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Jadi kata-kata menyesatkan itu membiarkan sesat. Hmm. Jadi kayak petunjuk itu artinya memberikan kesempatan untuk kembali pada petunjuk gitu. Kalau Allah sudah putuskan itu nggak ada bisa itu aturan Allah nggak bisa gini. Aku kafir tapi aku dapat hidayah nggak bisa. Hmm. Jadi kalau sudah pilih tertutup udah nggak bisa. Jadi pilihan manusia itu Allah berikan kebebasan untuk itu. Tapi kalau sudah pilih itu nggak bisa memilih suatu tapi minta resikonya beda gitu. Jadi artinya aku tutup tapi dapat petunjuk nggak bisa itu Pak. Itu maksudnya itu aturan Ya. Allah itu. Jadi Allah sudah tutup gitu. Artinya orang tuh sudah dibiarkan tutup nggak bisa datang lagi. Mesti dia membuka sendiri. Kira-kira gitu maksudnya. Terima kasih, Pak. Hmm. Tadi satu lagi siapa? Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya satu, cuma dikit aja pertanyaannya. Jadi kan iman. Iman itu apa di Allah dan iman itu apa di Nabi, iman itu apa di kita. Nah, cuma itu aja pertanyaan. Saya lagi, ulang lagi, Pak. Kurang jelas. Iman itu apa di Allah, Apa? iman Iman apa itu di Allah, apa di Allah, apa? apa di Allah, iman itu. Ya, jadi apa di Allah. Nah, itu iman itu jadi apa di Nabi, iman itu jadi apa di kita. Cuma itu aja. Nah, Iman saya, itu apanya Allah gitu. ya, apa di Allah, apa di Nabi, dan apa di kita. Ya. Iman itu artinya dia beriman kepada itu. Kalau kita lihat surat 2 begini. Jadi surat 2 285 gitu ya. Coba itu. Coba kita lihat surat 2 285. Rasul Muhammad beriman pada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah
Ya. malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membenarkan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Ya, jadi pertanyaan tentang iman pernah ditanyakan Jibril, Pak. Kalau Pak nanya tuh hebat ya. Karena Jibril pernah turun nanya itu, iman itu apa gitu. Nabi jawab, iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, seperti yang kita kenal dengan rukun iman. Jadi iman kayak gitu. Di iman itu adalah dia percaya tentang keberadaan yang disebutkan tadi. Gitu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yakni penyampaian dari Bapak Syahrir, ya, kami persilahkan. Apanya Mas? Apa Hmm, Maaf, apa ya? Baik, mungkin itu saja. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang ikut hadir pada kajian kali Oke ini. Pak, sebentar saya ngomong bentar ya. Tanggung ini. Baik, jadi masalah teknis ini. Kembali bahwa ini sangat jelas sekali sebetulnya ya. Pertama bahwa dua kelompok manusia ya, yang muslim dan kafir ini kan sudah ada. Itu pilihan kan gitu Pak ya. Nah kemudian ya yang buat kafir itu saya pikir tadi udah jelas ya. Apa risikonya dan sebagainya. Dan kembali pada kita yang saya akan eh, artinya stressingnya adalah iman yang benar itu Pak ya. Bagaimana kita iman yang benar. Kemudian kata-kata yang baik ini juga ya kemudian bertobat tadi saya pikir ini hal-hal yang siklus ya yang harus kita sadari dan kalau kita lakukan insya Allah kita tetap fitrah ya. Kan intinya menjaga fitrah Pak, selalu bersih ya. Jadi jangan sombong ya karena itu sifat Allah katanya ya. Saya pikir ini sudah tegas sekali jadi mungkin referensinya tadi ini saya mohon ini ya pada teman-teman yang memanage ini ayat-ayat tadi itu kan sudah cukup lengkap itu ya. Jadi saya pikir dengan membaca berkali-kali insya Allah kita akan. Jadi sekali lagi ya Allah maha pengasih maha penyayang pada kita itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk itu, kami minta kepada seluruh jemaah untuk eh, mendengarkan eh, doa penutup dari Ustadz kita, Kiai Haji Ilmuddin Qasim. Padanya kami persilakan. Ya, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Astagfirullahaladzim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.